Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan janji kita tadi, pada bahan kedua, kita sudah pada tahap keempat ya. Tahap keempat, menetapkan tema. Bagaimana kita menetapkan tema sampai nanti kita bisa menyusun rencana pembelajaran. Nah, di tahap bahan kedua kita sudah jelaskan bagaimana kita menetapkan tahap perkembangan anak sesuai dengan usia, yaitu kita berpedoman pada STPPA. Yang kedua, menetapkan indikator yang akan dicapai, bisa jadi satu indikator, satu kegiatan ya, atau satu kegiatan beberapa aspek perkembangan yang bisa dikembangkan ya. Terus menetapkan konsep yang akan dikenalkan. Nah, ada konsep itu ada 6. Ada konsep teknologi, sains, bahasa, matematika, apalagi? Seni ya. Nah, itu konsep-konsep yang bisa dikenalkan ke anak. Nah, sekarang kita akan lihat dan mengupas habis tentang menetapkan tema ya. Bagaimana kita menetapkan tema? Tema adalah payung pengikat yang menaungi konsep-konsep yang akan dibahas selama kegiatan bermain. Nah, ini payung yang mengikat kita, jadi bahasan kita hanya selingkup tema. Terus, tema itu lebih memfasilitasi minat dan kecenderungan anak. Dan tema memberikan pengalaman atau pengetahuan dan bisa digali dari pengalaman dan pengetahuan yang sudah dimiliki oleh anak. Misalnya ibu mau bahas tema tentang tumbuhan. Siapa yang tahu tentang tumbuhan? Itu kan sudah ada anak-anak, beberapa dari anak itu yang tahu tentang tumbuhan. Nah, digalilah dulu terlebih dahulu dari apa yang sudah dimiliki oleh anak. Terus, prinsip pemilihan tema itu adalah tema yang dekat dulu. Dekat, sederhana, menarik, dan sifatnya insidental. Bisa sesekali sifatnya adalah insidental. Insidental ini sesuai dengan situasi dan kondisi ya. Terus, dalam tema juga kita harus memperhatikan nilai, kepercayaan, budaya yang berlaku di masyarakat. Kalau kita membahas tema nelayan di daerah pesisir, nah kita bisa gali lebih banyak kepada anak kebiasaan-kebiasaan nelayan di sana. Oke? Nah, selanjutnya bagaimana sih kita untuk identifikasi tema menjadi subtema. Kadang-kadang kan kita bermasalah bagaimana kita bisa membagi tema menjadi subtema ya. Nah, caranya adalah pertama kita bisa menggunakan, ini adalah cara yang mudah untuk kita menggunakan apa nih? Menggunakan peta konsep. Binatang itu yang akan kita bahas tentang apa? Apa yang kita ingat tentang binatang? Oh, binatang yang ada di dekatku. Binatang apa yang ada di dekatku kira-kira? Yang bisa di dekat kita, binatang peliharaan, binatang kesayangan, binatang dalam dongeng, ya. Itu adalah binatang-binatang yang dekat dengan kita. Terus binatang yang ada di sekitar tempat tinggalku, binatang yang ada dalam rumah, binatang yang ada di peternakan, binatang yang ada di kebun, binatang ini yang ada di sekitar tempat tinggal. Ada binatang yang ada di air, binatang yang ada di udara, dan binatang yang ada di darat. Ya. Ini cara kita mencoba mengidentifikasi tema menjadi subtema dalam bentuk peta konsep. Nah, nanti selanjutnya kita akan identifikasi subtema menjadi sub yang lebih spesifik. Nah, misalnya tadi binatang, tadi salah satu jenis binatang itu adalah binatang yang ada di air. Nah, apa saja binatang yang ada di air? Nah, bisa jadi itu adalah binatang yang ada di kolam dan binatang yang ada di laut. Ada ikan badut, gurita, lumba-lumba, udang, itu adalah binatang yang ada di laut. Terus binatang yang ada di kolam apa? Ikan mas dan katak, kura-kura,
burung bangau dan ikan. Apalagi jentik nyamuk. Ini kan binatang yang ada di dalam kolam. Nah, ini caranya kita mengidentifikasi subtema menjadi subtema yang lebih spesifik ya. Nah, ini dia. Jadi, ini memudahkan kita untuk memberikan gambaran pemecahan dari subtema kita memakai jaring laba-laba ya. Nah, ini namanya bisa jadi ini disebut dengan peta konsep ya. Peta konsep berarti konsep itu kita petakan dulu, peta pikiran ya. Nah, ini caranya bagaimana kita membuat subtema menjadi subtema lebih spesifik. Nah, setelah itu yang kita identifikasi lagi kegiatannya kira-kira mengarah kemana nanti. Ternyata dari subtema yang spesifik tadi, kita bisa mengembangkan beberapa kegiatan. Coba lihat, kita ambil tadi binatang yang ada di air, habis itu binatang yang ada di kolam. Ternyata yang ada di kolam itu salah satunya adalah ikan mas dan katak. Nah, sekarang kita mau lihat apa yang bisa kita buat dari ikan mas dan katak ini. Nah, cara kita mengeluarkan ide adalah kita memunculkan beberapa pertanyaan. Nah, jadi kita munculkan dulu pertanyaan, nanti dari pertanyaan itulah kita kembangkan kegiatan. Nanti setelah kita kembangkan kegiatan, kita tinggal milih mana yang mau kita lakukan. Nah, itulah yang disebut dengan perencanaan. Jadi, seperti inilah cara kita membuat sebuah perencanaan. Bagaimana kita memikirkan sebuah kegiatan. Ternyata kita bisa kok memunculkan banyak kegiatan asalkan kita buat coretan-coretannya terlebih dahulu. Nah, contoh ini, dari ikan mas dan katak kita bisa buat berapa jumlahnya, berapa panjangnya. Nah, dari berapa jumlah dan berapa panjang ini, maka di situ akan ada beberapa kegiatan yang bisa kita munculkan. Kalau untuk menghitung jumlah panjang, berarti nanti anak diminta di sini. Nah, mengukur panjang berarti mengukur panjang dengan korek api. Mungkin kita munculkan ada gambar ikan, nanti diukur dengan korek api. Terus mengelompokkan berdasarkan warna ukuran ikan mas dan katak buatanku. Ya kan? Kita buat gambarnya. Atau bisa juga dengan lembar kerja anak yang ada gambar ikan mas dan kataknya, atau dengan teknik montase. Apa itu teknik montase? Kita gunting beberapa gambar katak, mungkin kita print dari internet, kita gunting, tinggal kita jadikan bahan untuk anak. Terus menirukan urutan pola ikan mas, katak, berudu, batu. Jadi menirukan urutan pola ini lebih ke bahasa. Mungkin kita baca ikan mas, katak gitu, berudu, batu gitu ya. Terus bisa jadi di situ akan menunjukkan lebih mana yang lebih banyak dan lebih sedikit ikan di dalam kolam. Nah, mungkin nanti ada beberapa gambar di dalamnya ada ikan. Nah, mana yang sedikit, mana yang banyak. Anak di sini membilang ikan dan berudu di dalam kolam. Ya, nah ini ada beberapa kegiatan yang bisa kita munculkan dari satu pertanyaan yang muncul di otak kita. Habis itu, apa yang terjadi di dalam kolam? Nah, kalau apa yang terjadi berarti ada sebuah proses. Bisa jadi bermain peran antara ikan dengan berudu, ada percakapannya. Atau bagaimana berjalan di atas papan titian, di atas kolam, atau berjalan zigzag ikan berenang, melompat kata gitu ya. Jadi ada beberapa kegiatan yang bisa kita munculkan dari apa yang terjadi di dalam kolam. Seperti inilah kita mencari kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa kita munculkan. Nah, ide-idenya ya dari pertanyaan dulu. Apa ciri-ciri ikan mas dan katak? Berarti nanti anak akan mengamati perkembangan ikan, berkembang biakan katak, terus mengamati ikan mas di kolam, menimbang makanan ikan, ya.
terus meraba sisi ikan. Nah, ini dia. Terus mungkin ada kapan kita dapat menangkap ikan. Nah, ini apa kegiatannya nanti? Menangkap ikan mas, mengukur volume dengan berbagai takaran plastik dalam akuarium. Terus apa lagi? Mengapa rasa ikan mas beda-beda? Karena mungkin dia olahnya berbeda. Yang dibakar seperti apa, yang digoreng seperti apa, walaupun dia beda-beda. Iya kan? Bisa jadi ini cooking class jadinya. Terus di mana ikan dan katak tinggal? Nah, apakah mereka akan membentuk dengan pasir nanti? Apakah mereka bernyanyi, ya? Atau membuat berbagai bentuk dengan balok? Atau bisa jadi mereka nanti melipat, ya kan? Nah, bagaimana cara perkembangbiakannya? Bisa jadi nanti anak mengurutkan atau mendengarkan cerita dan menceritakan kembali, atau bersyair, atau mengelompokkan kartu kata, menebalkan huruf, menarik garis selengkung sehingga menjadi sisi ikan dari pertanyaan bagaimana. Terus siapa yang menciptakan? Nah, ini mungkin spiritual, bisa jadi bernyanyi nanti, melaksanakan ibadah, menceritakan ikan mas, ciptaan Tuhan, menebalkan huruf, ya. Nah, ini dia yang bagaimana kita mengidentifikasi sebuah topik itu bisa kita bahas lebih luas. Dari mana caranya? Ya pakai peta konsep. Kita oret-oret dulu, Bu. Kalau enggak, kita akan buntu ya. Jadi, caranya apa? Buat beberapa pertanyaan. Nah, ini yang disebut dengan konsep apa yang akan kita kenalkan. Kita pertanyakan, habis itu kira-kira kegiatannya apa. Nah, ini nanti yang akan menjadi tugas ibu-ibu semua ya. Dan ibu-ibu diminta menjelaskan nanti kalau kita tidak bisa bertemu berarti di bulan April ibu jelaskan menggunakan video dan kirim ke saya. Oke, langkah kelima baru kita akan menyusun rencana kegiatan. Setelah kita punya ide-ide apa yang akan kita lakukan, kita susun rencananya seperti biasa dalam bentuk menuliskan tema, subtema, tujuan pembelajaran, dan juga urutan-urutan kegiatan atau RPPH. Jadi kita bisa salin yang tadi ke dalam bentuk RPPM dan nanti diturunkan menjadi RPPH. Dan nanti juga di RPPH sudah lengkap sampai ke menentukan prosedur. Nah, terakhir nanti baru kita menyiapkan alat, bahan, dan media. Alat bahan harus sesuai dengan rencana kegiatan ya seperti tadi kan kita sudah pikirkan kalau nanti anak mengukur panjang ikan berarti ada gambar ikan, ada alat pengukur. Nah, atau nih contoh tema kupu-kupu aneka, mungkin yang kita butuhkan adalah buku cerita kupu-kupu atau sumber informasi tentang kupu-kupu atau jaring kupu-kupu, tempat penangkaran kupu-kupu, taman bunga, kostum kupu-kupu dan lain-lain. Itu tergantung nanti kegiatan yang akan kita lakukan. Nah, sekarang terakhir adalah bagaimana menjadikan kegiatan yang menyenangkan. Pasti di situ kadang-kadang anak kita tahu anak hanya berkonsentrasi sebanyak 20 menit. Mungkin bisa kita selingi dengan nyanyi, bertepuk tangan gitu kan. Bisa jadi nanti kegiatan menyenangkan itu adalah kegiatan dalam bentuk bermain peran, pantomim, dongeng, field trip, yaitu observasi ke lapangan atau survei. Atau ada juga sajak. Jadi banyak hal yang bisa kita buat untuk menjadikan sebuah kegiatan menyenangkan. Oke ibu-ibu, nanti tugas kita adalah membuat peta konsep ini mulai dari tema dulu. Setelah tema, ibu buat subtema yang akan ibu angkat. Dari subtema ibu ambil salah satu topik yang akan ibu kembangkan, ya. Sehingga muncullah beberapa kegiatan. Oke ibu-ibu, semoga bermanfaat. Dan kalau kita tidak berjumpa berarti videonya saya tunggu. Ibu jelaskan seperti saya menjelaskan sekarang ya. Jadi ibu tinggal sorot kertas ibu terus jelaskan ya. Rekam penjelasannya. Ya, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.